Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita lanjut membahas pertanyaan daripada sahabat kita. Dari siapa dan seperti apa pertanyaannya? Oke, kita lihat dulu. Oke, ini pertanyaan daripada sahabat kita yaitu Mas Jainul. Cara ngilangin bau air pada kolam gimana Bang? Matur suwun. Oke, matur suwun kembali. Pertanyaannya simple, tapi ya saya harus jawab dengan detail juga. Begini, air bau itu disebabkan karena banyaknya amonia yang tidak ada yang ngolah, nggak ada yang ngolah amonia itu. Terus amonia disebabkan karena menumpuknya kotoran ikan, yaitu sampah organik. Dan sampah organik itu nggak ada yang ngolah. Dan kotoran ikan disebabkan karena banyaknya ikan makan. Tetapi nih, kalau tebarnya itu sedikit per meter kubik, itu sebenarnya nggak terjadi. Contoh nih, kita punya bak 4 kali 5 20. Ketinggian air 1 meter. Berarti 20 kubik. Dan 1 kubik kita isi 100 ekor. Berarti 2000. Untuk bak 4 kali 5 ketinggian 1 meter kita isi 2000. Dan itu nggak bau. Jarang sekali bau. Kalau pakannya pakan pabrikan atau pelet. Tapi kalau alternatif yang nggak jelas macam-macam bisa bau juga sih seperti itu. Itu pun pakan pun menentukan juga, ada faktor juga dari pakan pun. Bisa juga pakan pun menyebabkan bau seperti itu. Tapi kebanyakan yang bau itu karena pakan berlebih. Dan kenapa pakan berlebih? Karena kepadatan tebarnya berlebih. Dan hasilnya kotorannya pun berlebih juga. Dan kalau kotorannya berlebih, amonianya pun berlebih juga. Jadilah bau. Dan itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Berbagai macam penyakit. Apalagi kalau kita kayak di rumah saya nih, sebelah kiri tetangga, sebelah kanan tetangga, ke depan tetangga, di tengah warga lah. Karena kita namanya juga makhluk sosial, tetap kita pun harus bisa mengkoreksi lah. Jangan sampai kita itu bisnis mengganggu kenyamanan orang lain. Apalagi dari aroma-aroma yang seperti itu. Makanya saya sarankan, kalau kita punya lahan kecil di halaman rumah atau di belakang rumah, sebaiknya kita menggunakan sistem. Karena kalau berbasis sistem, semuanya ada manajemennya. Supaya tidak bau, supaya bisa tebar padat, dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus cara penanganannya gimana? Oke. Yang saya bilang tadi, kalau tidak berbasis sistem, tetap dalam beberapa hari tertentu kita harus ganti air. Cabut pralon, buang kotoran, 20%, 10%, kita tambah air baru. Dan 3 hari berikutnya, lakukan seperti itu lagi. 3 hari, lakukan seperti itu lagi. Dan kemungkinan kalau ikannya padatnya super padat, itu bisa tiap hari. Tiap hari buang kotoran, tambah air. Meskipun kalau tiap hari mungkin 5-10 cm sajalah, nggak terlalu tinggi air yang dibuang. Tapi itu tiap hari bisa dilakukan. Sabut, buang kotoran, 10 menit, 5 menit, tutup lagi, isi air baru lagi full. Seperti itu. Tapi kalau melakukan cara itu, kita harus atur jadwalnya minimal 1 jam sebelum kita kasih makan.
Jangan setelah kita buang kotoran, kita tambah air baru, setelah itu kita kasih makan. Jangan begitu. Ataupun setelah kita kasih makan, kita buang kotoran, tambah air baru. Dan jangan juga, karena nanti ikan itu muntah. Kalaupun kita sudah kasih makan, nanti dia dikeluarin lagi makanannya, seperti itu. Dan akhirnya nanti makanannya tenggelam, membusuk, dan itu bisa menyebabkan penyakit juga. Dan poin paling penting, malah bisa merugikan karena pakan yang kita kasih terbuang dengan sia-sia, seperti itu. Terus cara yang lain untuk menangani hal seperti itu, kalau kita nggak mau ribet tiap hari, kita bisa tambahkan aerator seperti bioplok itu kan, kita tambahkan aerator. Dan hitungannya kalau bukan bioplok, ya namanya juga kita nyumbang saja, nyuplai oksigen lah, sederhana. Nggak mesti 10 lpm per menit, nggak perlu 10 liter per menit, ya minimal 5 liter per menit lah. Contoh, kita punya mesin aerasi kekuatannya cuma 30 liter per menit, nah itu pun bisa digunakan, menyumbang, dan itu sangat membantu. Apalagi kalau sudah kita tambahkan aerasi, kita tambahkan nitrobakter supaya bisa mengurai amonia. Dan juga kita tambahkan probiotik kayak AM4, kayak buatan sendiri, nggak apa-apa. Supaya tujuannya bisa mengurai kotorannya. Jadi kotorannya diurai oleh probiotik yang anaerob, amonianya diurai oleh probiotik yang aerob, seperti itu. Dan itu baunya nanti hilang. Karena yang berbasis sistem supaya tidak bau biasanya caranya begitu. Dikasih probiotik dan dikasih probiotik aerob juga untuk mengurai sampah organik kotorannya dan untuk mengurai amonianya juga. Dan diantaranya ada bioplok, ada sistem RAS, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dicoba juga. Plan pertama, kita bisa buang kotoran tiap hari ataupun lihat kondisi lah, tergantung kepadatan. Dan kita tambahkan air yang baru. Dan plan yang kedua, kita bisa tambahkan aerasi, nitrobakter, dan probiotik. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dicoba, kita buktikan, kita belajar sama-sama. Oke, untuk pembahasan yang ini saya pikir cukup sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.